Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang susunan struktur bumi. Kelompok kami sendiri terdiri dari Dita Amalia Fatiha, NPM 720722233, Holisatul Munawwaroh, NPM 720722246, Bella Marcella, NPM 720720247. Pokok bahasannya sendiri terdiri dari yang pertama SDA atau sumber daya alam, yang kedua atmosfer yakni tornado dan juga puting beliung, yang ketiga litosfer yakni gempa vulkanik dan tektonik, yang keempat hidrosfer yakni penyebab banjir. SDA, sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam sendiri ada 3, yakni yang pertama sumber daya alam nabati, sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Yang kedua, sumber daya alam hewani, sumber bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam energi, untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia, seperti listrik, mobil, gas alam untuk memasak, dan berbagai kegiatan harian lainnya. Jenis sumber daya alam. 1. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jenis ini adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan. Contohnya tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis sangat sulit bahkan tidak mungkin tersedia lagi, sebab membutuhkan waktu yang lama, bisa ribuan bahkan jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungan memungkinkan. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang terakhir yakni sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya ini senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena mengalami siklus sepanjang masa. Contohnya udara, matahari, dan energi air. Berdasarkan potensi penggunaannya, yang pertama yaitu sumber daya alam materi. Jenis ini digunakan dalam bentuk fisiknya, contohnya yaitu besi, kayu, serat kapas, dan emas. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi. Sumber ini digunakan dengan memanfaatkan potensi sebagai energi, contohnya minyak bumi, gas, air terjun, dan sinar matahari. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Jenis ini dimanfaatkan sebagai ruang tempat hidup, misalnya tanah. Terakhir, berdasarkan macamnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Ini merupakan sumber daya alam benda mati, contohnya tanah, batu, air, dan angin. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sfera yang berarti lapisan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Manfaat atmosfer. 1. Melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. 2. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi.
Fungsi atmosfer. 1. Pelindung bumi dari pancaran sinar radioaktif yang dihasilkan dari radiasi matahari. 2. Menjaga kestabilan suhu, cuaca, dan kelembapan udara. 3. Terjadinya berbagai fenomena cuaca. Lapisan atmosfer. 1. Troposfer. 2. Stratosfer. 3. Mesosfer. 4. Termosfer. Dan 5. Eksosfer. Tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Tornado muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas yang ujungnya menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Jenis-jenis tornado. 1. Tornado lemah. Menyebabkan kematian kurang dari 5% dan mencakup 88% dari jumlah keseluruhan tornado. Tegangan waktu 1-10 menit. Kecepatan angin kurang dari 110 mil per jam. 2. Tornado kuat. Menyebabkan kematian hampir 30% dan mencakup 11% dari jumlah keseluruhan tornado. Tegangan waktu 20 menit atau lebih. Kecepatan angin 110-205 mil per jam. 3. Tornado sangat kuat. Menyebabkan kematian hampir 70% dan mencakup 1% dari jumlah keseluruhan tornado. Tegangan waktu lebih dari 1 jam. Kecepatan angin lebih dari 205 mil per jam. Dampak terjadinya angin tornado. Tekanan udara pada saat terjadinya tornado ini tidak stabil sehingga mengganggu aktivitas penerbangan. Pusaran angin tornado bisa menumbangkan pohon, merusak bangunan sekitar, sehingga mengganggu aktivitas. Puting beliung. Puting beliung adalah sebuah fenomena alam di mana angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam. Angin ini bergerak lurus dengan durasi paling lama 5 menit. Fenomena alam ini punya banyak sebutan. Banyak yang menyebut angin puting beliung sebagai angin leisus, sedangkan di daerah Sumatera disebut angin bohorok. Angin puting beliung bisa menyebabkan kerusakan yang serius. Karakteristik puting beliung. 1. Kehadiran puting beliung tidak bisa diprediksi. Fenomena ini terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat. 2. Puting beliung terjadi antara 5-10 menit. 3. Fenomena ini lebih sering terjadi pada daerah dataran rendah. Gejala. 1. Udara akan terasa lebih panas atau gerah. 2. Ada awan putih bergerombol yang berlapis-lapis yang disebut dengan awan cumulus. 3. Saat puting beliung sudah akan muncul, awan putih ini bisa berubah secara tiba-tiba jadi lebih gelap. 4. Kita bisa mengetahui angin ini sudah mendekat saat angin di sekitar berubah jadi lebih kencang. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, litos paira. Secara harfiah berarti lapisan yang terdiri dari batuan. Lapisan litosfer mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Manfaat litosfer yakni yang pertama sebagai sumber energi atau minyak bumi dan batu bara. Yang kedua sebagai pemenuhan kebutuhan industri, besi dan aluminium. Yang ketiga sebagai bahan pembuat perhiasan, mineral, intan, emas, dan juga perak. Yang keempat sumber energi dan bahan peledak atau uranium. Yang kelima, sumber bahan baku pupuk atau nitrogen dan fosfat. Material pembentuk litosfer. 1. Batuan beku. 2. Batuan sedimen. 3. Batuan malihan. Gempa tektonik.
Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi elastis yang tersimpan dalam lempeng tektonik karena adanya dinamika yang terjadi pada lapisan mantel bumi. Lempeng tektonik bumi kita ini terus menerima energi dari lapisan tersebut. Lempeng tektonik adalah batuan yang bersifat elastis, sehingga energi yang diterima dari lapisan mantel tersimpan dalam bentuk energi elastis. Bila energi yang diterima sudah melebihi batas elastisitas lempeng tektonik, maka energi akan terlepas dalam bentuk deformasi plastis dan gelombang elastis. Daerah yang melepaskan energi elastis umumnya daerah yang lemah, sehingga di daerah tersebut akan mengalami deformasi plastis. Sedangkan daerah yang jauh dari sumber tersebut akan mengalami deformasi elastis dalam bentuk gelombang seismik. Dengan adanya deformasi plastis di sekitar sumber gempa bumi, fenomena yang dapat diamati dalam jangka waktu panjang adalah terjadi pergerakan dari lempeng tektonik dengan jenis pergerakan. Pergerakan tersebut antara lain penunjaman antara lempeng samudra dan lempeng benua, tumbukan antara kedua lempeng benua, dan pergerakan lempeng samudra yang saling menjauh, serta pergerakan lempeng yang saling bergeser, dikarenakan tepian lempeng yang tidak rata. Jika bergesekan, maka timbullah friksi. Friksi inilah yang kemudian melepaskan energi goncangan, yakni gempa bumi. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Magma yang berada pada kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan getaran tanah. Selain itu, pelepasan energi stres tersebut juga menyebabkan gerakan magma secara perlahan. Aktivitas gempa bumi tektonik dapat memicu aktivitas gempa bumi vulkanik. Naiknya magma ke permukaan dapat dipicu oleh pergeseran lempeng tektonik pada sesar bumi. Biasanya ini terjadi pada batas lempeng tektonik yang bersifat konvergen atau saling mendesak. Hanya saja pada gempa bumi vulkanik, efek goncangan lebih ditimbulkan karena desakan magma. Sedangkan pada gempa bumi tektonik, efek goncangan langsung ditimbulkan oleh benturan kedua lempeng tektonik. Bila lempeng tektonik yang terlibat adalah lempeng benua dengan lempeng samudra, maka akan terjadi deformasi di dasar laut yang kemudian menimbulkan tsunami, karena batas lempeng umumnya berada di dasar laut. Hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris yaitu hydrosphere. Hidro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Melalui siklus hidrologi, air yang ada di permukaan bumi mengalami proses peredaran atau daur ulang secara berurutan. Setelah proses kondensasi terjadi, uap air akan menjadi titik-titik air yang kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Dan fungsi hidrosfer yang pertama adalah sebagai sumber energi untuk dalam menopang kehidupan makhluk hidup di bumi. Seperti yang sudah umum diketahui, jika air adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh tubuh. Penyebab banjir yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi, yang kedua membuang sampah sembarangan, yang ketiga perusakan lahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.